Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Marayang, Iya betul. sebagai sekretaris PHDI. Kabupaten Mamasa. Bisa dijelaskan sedikit mengenai background atau profil Bapak sebagai sekretaris PHDI? Iya. Ya, jadi saya sebagai sekretaris PHDI Kabupaten Mamasa sejak tahun 2019 sampai sekarang. Ya, jadi itu jabatan saya di lembaga PHDI sebagai sekretaris PHDI Kabupaten Mamasa. Oke, Ya. biografi Bapak selain itu? Selain itu, jadi saya juga sebagai kepala SD di SD 002 Tondok Salu, sekaligus sebagai PLT Kepala SMP Negeri 4 Mesawa. Luar biasa. Iya. Itu mungkin mengenai biografi singkat gitu. Iya, itu. Nah, ini Bapak kan yang akan saya tanyakan itu mengenai kapasitas sebagai sekretaris PHDI. Sebagai mana tadi saya sampaikan bahwa PHDI ini kan lembaga yang menaungi umat Hindu Alukta di Kabupaten Mamasa. Ya, betul, ya. Seperti apa sih perjalanan pelayanan Bapak sebagai sekretaris PHDI kepada umat Hindu di Mamasa? Ya. Ya, jadi sebelum saya menjadi sekretaris PHDI, sebelumnya saya sebagai ketua Perada di Kabupaten Mamasa. Jadi perjalanan untuk pelayanan kepada keumatan itu saya lakukan sejak tahun 2004 ya sebagai ketua Perada dan berlanjut sampai menjadi sekretaris PHDI. Dan itu sudah banyak yang kami lakukan, ya termasuk pelayanan-pelayanan pernikahan. Jadi itu kami lakukan bersama pengurus-pengurus yang lain, ya termasuk pelayanan di bidang pendidikan juga, karena kebetulan juga saya adalah ketua Pasraman Widya Dharma Sandamanapa yang Di mana tuh? di Mamasa, Oh, di Mamasa. yang wilayahnya itu ada di Kecamatan Mesawa. Jadi karena yang paling penting dalam pelayanan keumatan adalah yang paling penting utama adalah pelayanan di bidang kerohanian dan pelayanan di bidang pendidikan. Ya, karena untuk merubah perkembangan umat baik dari segi ekonomi maupun dari segi serada keimanan, tentunya dimulai dari peningkatan SDM, ya pendidikan. Saya kira itu, Pak. Berarti pendidikan, berarti Bapak sudah bergelut di pendidikan itu SD, SMP dari puluhan tahun gitu ya Pak ya? Iya, sudah puluhan tahun, Pak, yaitu sejak tahun 2004 pas 20 tahun sekarang, Itulah Pak. yang kemudian diterapkan ke anak-anak Hindu. Anak-anak Hindu, ya. Pendidikan terhadap anak-anak Hindu yang kira-kira pandangan Bapak di Kabupaten Mamasa ini seperti apa sih? Ya, jadi harapan kami baik sebagai gambarannya ya. Jadi itu perkembangannya sangat signifikan, itu cukup bagus ya, karena sejak saya menjadi guru dan juga ketua Pasraman membina generasi Hindu, sampai sekarang sudah banyak yang sudah bekerja, bahkan sarjana sekarang sudah banyak siswa saya, ya termasuk sudah banyak yang kerja baik itu ASN maupun bahkan ada di TNI, ya TNI Polri, ya, gitu. Itu anak-anak muda Hindu. Anak-anak muda Hindu, ya. Mengenai tadi itu kan pendidikan. Ya. Kira-kira kan tahapan manusia ini kan pendidikan, berkeluarga, kemudian ada 4 ya, seperti itu ya Pak? Ya. Nah ini kita bahas yang mengenai yang kedua itu berkeluarga. Kira-kira pelayanan PHDI terhadap anak-anak muda Hindu yang mau menuju ke jenjang keluarga seperti apa Pak? Pelayanan. Oh ya, jadi kami juga di PHDI sudah membentuk PHDI wilayah. Oke. Ada berapa tuh? Ada 18 wilayah PHDI di bawah PHDI Kabupaten. Jadi setiap kegiatan umat, termasuk dalam hal ini yang paling penting juga adalah perkawinan, karena itu wajib kami layani baik dari segi administrasi maupun pembinaan. Ya.
Karena salah satu syarat perkawinan Hindu adalah harus melalui pembinaan dan administrasi surat keterangan nikah itu dari PHDI. Kemudian baru dilanjutkan ke catatan sipil. Sehingga prosesnya itu setiap umat yang mau melakukan perkawinan, jadi itu melaporkan kepada PHDI wilayah masing-masing, lalu PHDI wilayah masing-masing melaporkan kepada pengurus PHDI kabupaten. Lalu apabila dalam waktu yang sama atau waktu yang berdekatan ada perkawinan umat, jadi kadang kami lakukan pembinaan perkawinan dan pencatatan perkawinan secara Hindu di Kabupaten Mamasa itu kolektif, artinya kita gabungkan, ya. Jadi pelanannya itu ya kadang ada sampai 5 pasang calon kolektif, ya. Jadi tahapan-tahapan pelayanan PHDI di sini pendidikan, kemudian bagaimana melayani keluarga. Nah ini kan selain itu kan PHDI juga pasti bertanggung jawab mengenai ketersediaan atau sarana untuk beribadah. Seperti apa sih Pak tempat peribadatan dari umat Hindu di Kabupaten Mamasa? Yang Bapak lihat seperti apa? Ya. Jadi di setiap wilayah PHDI tadi yang saya sudah jelaskan, jadi masing-masing mempunyai tempat ibadah. Dan itu sampai sekarang itu kami tinggal dari 18 wilayah yang ada, masih 3 yang belum dibenahi. Di wilayah mana? Di wilayah Sibanawa di Papanga, kemudian Ratedaonan, dan satu lagi Pasapak Mambu. Dan itu kami sudah lakukan komunikasi dengan penyelenggara Bimas Hindu, kemudian Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Barat, yang mudah-mudahan tahun depan ini akan terbenahi semua. Iya. Dan terkhusus di Hindu Center ini, itu kami sudah bangun juga pemalaran, ya, melalui bantuan Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia, yaitu sudah berdiri dan sudah akan digunakan pada kegiatan ini pada saat ini. Konsep pemelaran dalam Hindu Aluk itu seperti apa Pak? Artinya kalau kita melihat pura yang dalam hal ini teman-teman Bali itu kan terbuka. Ya. Kalau pemelaran kita seperti apa? Untuk di Kabupaten Mamasa ini ada 2 versi, ya. Jadi khusus di Kecamatan Mesawa itu di tempat terbuka, khususnya untuk pemelaran Manukapa. Ya. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Sumorong dan Nosu itu menggunakan tempat ibadah itu berbentuk alang, ya. Itu perbedaan. Ya, sehingga yang kita bangun di sini di Hindu Center ini sebagai pemalaran skala kabupaten, itu tempat terbuka. Karena berada di wilayah Kecamatan Mesawa, ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan Desa Kalapatra, ya. Harapannya Pak mengenai adanya pemelaran di Hindu Center, kemudian porseni perayaan juga sudah rutin dilaksanakan. Harapan terhadap generasi penerus Hindu Aluk. Ya, jadi harapan kami terhadap generasi Hindu Alukta, jadi pertama itu yang paling penting adalah bagaimana generasi ini bisa mempertahankan, meningkatkan keimanan, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Ya, karena itu semua harapan-harapan kita untuk generasi Hindu ke depan penting dibekali oleh pembinaan-pembinaan, baik itu pembinaan keagamaan, ya, maupun pendidikan, ya, karena yang nantinya akan memperbaiki semua tidak lepas daripada keimanan dan sumber daya manusia. Itu harapan kita. Kemudian adanya pemalaran di Hindu Center ini, jadi itu kami melalui PHDI bersama Perada itu merencanakan bahwa setiap tahun akan diadakan kegiatan di tempat ini berupa kegiatan yang sekarang yaitu porseni. Ya. Baik, terima kasih. Itu beberapa hal yang
kami tanyakan kepada dan disampaikan oleh Sekretaris PHDI Kabupaten Mamasa, Pak Maraya, dan nanti tentu banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Tapi demikian dulu, kita akhiri. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak.